Siapa nih seseorang yang lagi sering mikirin kamu, plus kangen, plus penasaran tentang kamu? Akan aku spill siapa orangnya, plus ciri-cirinya. Jadi simak videoku, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi bahagia menikmati libur akhir tahun bersama orang-orang yang kamu sayang. Kalau kamu baru pertama kali ke channelku, perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Dan di reading kali ini temanya adalah yang lagi sering memikirkan kamu, plus dia yang sering kangen sama kamu, plus dia yang lagi penasaran sama kamu. Akan aku spill siapakah orangnya, ciri-cirinya seperti apa dalam metode pilih kartu. Jadi silakan kamu lihat baik-baik 3 tumpuk kartu ini, mana yang paling memanggil hati kamu, karena akan ada jawabannya di sana. Jadi silakan kamu pilih berdasarkan intuisi kamu. Percaya dengan intuisi kamu ya. Apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan kartu pilihanmu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di kartu yang kamu pilih. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini siapakah dia orang yang sedang sering memikirkan kamu. Dan seperti biasa akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih detail, private, resonate khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku langsung aja mulai di sini ya. Siapakah dia? Untuk poin ini siapakah dia? Ada Ace of Swords, Six of Swords, Five of Swords. Kelihatannya dia adalah orang yang sering banget emang mikirin kamu, sedang banyak banget kangen sama kamu dan penasarannya tuh ada. Dan di sini kalau aku lihat sih arah pergerakannya memang lebih kepada romansa ya. Karena dia lagi bawa bunga mawar, belum mekar sepenuhnya, tapi sepertinya dia mulai menyadari bahwa dia punya ketertarikan yang lebih sama kamu. Ciri-cirinya dia sejauh ini masih muda, sangat cerdas, sangat pinter ya kelihatannya di sini. Kalau misalnya kamu dan dia satu sekolah atau satu kampus, kelihatan banget kalau dia tipikal anak yang pinter. Kalau kamu dan dia satu perusahaan atau satu kantor, ya kelihatan lah dia adalah salah satu pegawai yang cukup cemerlang di sini, di pekerjaannya maksudku. Nah, dia di sini sering mikirin kamu karena tadi itu romantisme, pingin ke arah sana. Cuma beberapa hal yang dia pikirkan juga, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang indah tentang kamu, yang mana dia pingin tuh membawa kamu di satu perahu yang sama, dalam artian in relationship ya. Tapi dia juga menyadari ada beberapa hal yang berbeda antara kamu dan dia. Dan dia masih memikirkan apakah dari perbedaan yang cukup kelihatan antara kamu dan dia ini, kalian berdua sekiranya apakah bisa bersama atau tidak. Jadi dia tuh kayak masih menunda atau mungkin masih memikirkan beberapa poin sebelum nanti dia benar-benar datang kepada kamu. Itu so far yang bisa aku lihat. Dan memang tipikal orang yang tidak mau terburu-buru akan sesuatu, tipikal orang yang pingin pelan-pelan dulu mengenali kamu, melihat prospeknya, kemungkinannya, baru setelah itu kalau memang dia semakin yakin, dia baru akan maju. Cuma di sini kalau aku lihat beberapa hal yang cukup menantang di hubungan ini adalah dia merasa ya, nggak tahu nih kamu merasakannya juga ataukah gimana, tapi dia berpikir bahwa dia sudah ngasih banyak perhatian sama kamu. Mungkin dia sudah banyak ngobrol sama kamu, udah ngajak kamu jalan atau mungkin sering bantuin kamu, tapi kayak kamunya tuh masih, dia merasa kamu masih cuek, dingin, atau mungkin effort yang kamu kasih di energi ini tuh belum sebesar yang dia harapkan gitu sih. Atau kemungkinan keduanya di sini ada kecanggungan. Kalau misalnya kamu dan dia adalah orang yang hampir setiap hari ketemu, entah di kampus atau di kantor gitu ya, kayak ada canggungnya gitu, nggak tahu kenapa, entah karena berhubungan dengan profesional di tempat kerja kalian, atau mungkin nggak enak aja gitu kalau misalnya sampai banyak orang tahu bahwa dia nih sebenarnya ada perasaan yang lebih sama kamu gitu sih. Jadi kayak takut ketahuan, ada energi kayak gitu sih dari kartunya ya, di kartu yang manhua ini gitu. Tapi coba aku mau lihat energi lainnya. Ada King of Wands. Sebenarnya kalau aku lihat di sini ciri lainnya adalah dia good looking.
Ya mungkin good lookingnya di sini belum se wow artis-artis selebritis ya, cuma di sini dia good looking kok. Dia bisa menjaga penampilannya dengan baik, tipikal orang yang sangat pekerja keras. Makanya bisa aku bilang dia di sini cenderung menonjol gitu di kampus atau di kantor kamu atau mungkin di lingkungan sosialnya dia cukup menonjol di sini. Selain good looking, dia juga sangat ambisius ya mengenai pekerjaan atau pendidikan dia atau apapun yang sedang dia rencanakan, cita-citanya kayak gitu. Dan kepada kamu, karena memang di sini dia tipikal orang yang kalau penasaran maka akan dia tuntaskan dulu sampai mungkin kamu nanti bener-bener akan bener-bener menjauh atau menolak, baru dia akan oke deh gitu, oke aku akan pergi. Tapi kalau selama kamunya masih di posisi netral antara iya enggak ya dia tetap akan datang kepada kamu gitu, di sini mikirin kamu juga. Itu sih beberapa hal tentang dia ya di Emperor. Kalau kamu pihak perempuannya dan dia pihak laki-lakinya, pantang menyerah betul. Ingin menunjukkan bahwa aku ada loh buat kamu, aku tuh mikirin kamu loh gitu. Bahkan mungkin juga searching atau mungkin scroll di sosial media buat menemukan hari ini kamu ngapain ya, apakah kamu ada kegiatan, kamu lagi keluar kah, sama siapa, sama teman-teman kamu lagi suka nonton series atau nonton film apa, barangkali kayak gitu sih. Cuma di sini juga dia terkontrol ya, bukan tipikal yang obsesinya berlebih dan dia tunjukkan tuh enggak. Jadi cara-cara dia tuh cara-cara yang gesturnya tuh bagus, slay gitu, kayak wibawanya masih ada, nggak terlalu gimana. Cara-cara dia nih cara-cara yang dewasa, yang bukan dewasa yang plus ya, tapi kayak manly gitu. Jadi bukan yang kayak nyari perhatian kamu dengan cara-cara yang cheesy, cara-cara yang nggak jelas. Pokoknya di sini dia punya wibawanya dia sendiri gitu, untuk bisa menarik perhatian kamu. Jadi mungkin kamu juga bertanya-tanya kayak, sebenarnya maksud dia nih apa sih? Beneran penasaran sama aku kah? Apakah beneran kangen? Apakah memang harapan dia ke romantis gitu? Lumayan misterius sih. Lumayan misterius dan membuat kamu mungkin di sini bertanya-tanya, makanya kamu mungkin datang ke video ini. Nah, poin-poin lainnya, koneksi dia dengan kamu tuh sudah sebesar apa? Past life relationship. Sebenarnya aku nggak tahu ya, yang nonton video aku kan lumayan banyak nih. Cuma aku nggak tahu kamu apakah percaya dengan konsep reinkarnasi atau tidak, atau past life gitu ya. Tapi kemungkinannya kamu dan dia ini pernah ketemu sih di past life, kemungkinannya. Entah sebagai apa, bisa sebagai pasangan, sebagai sahabat, bahkan mungkin sebagai musuh dan sebagainya, tapi ketemu lagi. Jadi perasaan yang kamu rasakan tentang dia adalah kayak kamu tuh kenal sama dia. Ya kenalnya kenal, mungkin kalau satu kampus atau satu kantor ya. Tapi tuh kayak kamu tuh bisa membaca pikiran dia, atau mungkin kamu bisa memahami isi hati dia tanpa dia bilang. Kayak kamu tuh bisa menerka-nerka dengan tepat karakter dia seperti apa niatnya dia mendekati kamu, gitu-gitu loh. Jadi arahnya lebih ke sana. Terlepas kamu sudah cukup lama kenal atau baru kenal, tapi kayaknya aku tuh kenal sama kamu udah cukup lama gitu. Itu sih beberapa poin yang biasanya ada di orang-orang atau pasangan-pasangan yang punya relationship di past life gitu. It is safe for you to love. Jadi sebenarnya koneksi yang dia harapkan dengan kamu adalah dia sedang mengusahakan. Cuma mungkin kamu punya pertimbangan lah ya di sini. Mungkin kamu masih takut jatuh cinta lagi. Mungkin kamu takut disakiti lagi seperti dulu. Atau mungkin kamu ya takut aja gitu. In relationship di situasi yang mungkin kamunya masih belum pasti, atau mungkin kamunya masih butuh bernafas dulu misalnya, atau apapun ketakutan kamu. Tapi sebenarnya yang dia harapkan ya, ayo please buka hati kamu. Aku di sini tidak ada niat jahat kok sama kamu gitu. Ya niatnya sih seperti itu. Cuma ya tergantung gimana kamu sih. Kalau aku lihat di sini Cupid sudah memanahkan panah asmaranya ke kamu. Cuma ya pada akhirnya mental ataukah emang kena ke jantung hati kamu, ya semua terserah kepada kamu. Tapi dia nunggu sampai kamu benar-benar menerima uluran tangan dari dia, atau menerima bunga mawar yang sedang dia tawarkan kepada kamu gitu. Poin lainnya, romantic feeling. Jadi koneksi kamu dengan dia, aku nggak tahu ya kamu dan dia sudah sedekat apa, sudah seintens apa, atau memang sudah ada chemistry yang terbangun.
dengan nuansa romantis antara kamu dan dia. Tapi di sini bahwa perasaan dia tuh nyata buat kamu. So far aku tidak melihat adanya energi bahwa dia ada niat untuk menjahati kamu, tidak. Tapi ya dia menikmati aja perasaan kasmarannya, berbunga-bunganya, berdebar-debarnya kalau misalnya ketemu sama kamu, atau mungkin ngelihat update status kamu, hal-hal seperti itu. Dan dia sangat berharap sih ada momen dimana situasi ini benar-benar akan terjadi, atau mungkin dia sering membayangkan situasi ini dengan kamu gitu. Jadi ya mungkin kamu sudah tahu siapa orangnya sampai di poin ini. Dan poin lainnya adalah love call. Iya, dia banyak banget kangen sama kamu, pingin banget ngobrol sama kamu. Terutama kalau mungkin sekarang lagi libur gitu ya, lagi libur panjang, kayak kangen suara kamu lagi, kangen ketemu kamu lagi, kangen merasakan energi kamu lagi. Dan sebenarnya dia di sini pingin tahu kamu lebih banyak, pingin tahu, kenal lah di sini. Selain apa yang kamu suka, apa yang kamu suka, mungkin hal-hal yang lebih serius dibandingkan itu. Deep talk sama kamu, gitulah. Dan mungkin juga dia dalam posisi seperti ini ya, kayak stalking kamu di sosmed gitu-gitu, senyum-senyum sendiri gitu-gitu lah. Jadi lumayan daydreaming, lumayan bucin. Tapi bucinnya lebih kepada bucin kangen sih di sini so far. Ya silakan kamu ingat-ingat, apakah kamu sudah tahu siapa orangnya gitu ya. Ada pain. Di sini bisa aja energi ini di kamu atau di dia. Tapi mungkin di kamu lah ya, mungkin di sini lebih ke energinya kamu. Jadi mungkin kalau misalnya memang kamu masih takut buat jatuh cinta, kemungkinan kamu masih ada luka di hati, masih ada perasaan kecewa, atau belum move on dari sebuah keadaan, entah itu mantan atau bagaimana kamu melihat pernikahan orang tua kamu. Misalnya masih ada kemarahan, kamu kayak nggak kepingin komunikasi dulu. Bisa dengan dia, si orang yang sejak tadi aku obrolin, atau mungkin tentang sesuatu dari energi orang lama. Makanya mungkin kamu masih belum berani banget buat membuka kesempatan kisah cinta gitu-gitu. Tapi ya mudah-mudahan kalau emang kamu ngerasa iya lagi ini energi aku, mudah-mudahan semesta menuntun kamu sampai kamu nanti mendapati hati yang tenang untuk melihat situasi energi kamu dan si orang ini ya, si siapakah dianya ini. Kemudian ini perasaan dia kepada kamu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan terhadap situasi ini. Jadi dia lumayan bingung sih. Mungkin dia melihat bahwa kamu tuh baik sebetulnya, kamu tuh manis sebetulnya. Cuma kalau misalnya sudah semakin dia serius dengan obrolannya, atau mungkin semakin dia intens sama kamu, kayak dia tuh merasa kamu tuh malah pergi gitu loh. Kamu tuh malah menjauh, menolak komunikasi, ada jarak gitu. Tapi sebenarnya dia juga tahu bahwa dia masih penasarannya banyak sama kamu. Jadi sekarang dia dalam posisi yang bingung harus berbuat apa, bingung harus memperlakukan kamu seperti apa gitu. This is wrong. Ada yang salah. Maksudnya di sini dia nggak menyalahkan kamu, dalam artian apakah memang dari pendekatan dia kepada kamu tuh dia ngerasa apakah ada yang salah, apakah dia berlebihan, apakah dia bau, apakah dia nggak layak buat kamu. Pokoknya poin-poin seperti itulah. Atau mungkin juga dia merasa kayak, ya apakah salah ya aku mendekati dia, apakah ada yang salah, atau mungkin apakah ada sesuatu tentang kamu yang dia belum tahu, dan mungkin dia merasa melanggar boundaries atau batasan-batasan kamu gitu-gitu loh. Jadi lumayan cemasnya dia mengenai koneksinya dengan kamu gitu. Jadi dia masih menyimpan harapan, tapi juga mengerti kok kayaknya nggak berjalan seperti yang kuharapkan ya, gitu-gitu. Ini semua salah aku. Kadang dia tuh berpikir, apa aku salah ngomong, apa aku salah nge-like foto kamu yang ini, apakah aku salah apa memperlakukan kamu dan sebagainya lah di sini. Jadi kasihan sih sebetulnya ya, cuma ya mungkin di sini juga butuh keberanian dia yang lebih sih. Kalau memang dia di sini ada energi untuk datang kepada kamu, terutama kalau misalnya dia tahu bahwa kamu mungkin baru putus, atau mungkin masih ada yang berantakan di hati kamu, masih ada ketidakyakinan di hati kamu gitu. Cuma untuk poin sekarang dia lagi kayak, apakah salah aku gitu. Poin lainnya, Five of Wands. Aku
menetap, atau mungkin aku berdiri tangguh dan aku sedang mencari kedamaian di hati aku. Jadi di sini sebenarnya dia tipikal orang yang nggak mau drama, dia tipikal orang yang nggak mau melanggar boundaries kamu atau batasan-batasan kamu. Dia juga tipikal orang yang nggak mau membuat kamu terluka sebetulnya. Makanya di sini alih-alih dia akan memaksakan harapannya kepada kamu, sekarang dia sedang mencari kedamaian sih, dan mempertimbangkan apakah memang kamu belum bisa menerima dia ataukah ini masih bisa diperjuangkan. Sepertinya energinya lebih kepada ikut itu ya. Dan ya, kalau aku lihat di sini juga dia sebenarnya sedang mencari informasi yang banyak sih tentang kamu. Jadi di sini terutama kalau misalnya kamunya nggak terlalu banyak mau ngobrol lah tentang kehidupan kamu ataupun apapun itulah, dia sedang mencari banyak celah atau mungkin mencari banyak cara untuk bisa datang kepada kamu. Dan apa sih yang membuat kamu nyaman? Kenapa kamu kok sudah mungkin berminggu-minggu atau berbulan-bulan dideketin tapi kayak stuck atau mungkin berjalan di tempat gitu. Itu sih. Jadi dia masih ada penasarannya. Kalau aku lihat sejauh ini masih ada penasaran yang besar yang masih pengen mengusahakan sih. Cuma dia nggak mau ganggu kamu. Jadi dia akan mempertimbangkan juga kalau misalnya dia melihat kamu mulai terganggu dengan kehadiran dia atau mungkin dengan chatting-chattingan atau mungkin kelihatan semakin renggang gitu kan, dia akan oh ya sudah, mungkin memang belum waktunya sama kamu. Tapi masih ada penasaran yang sangat besar di sini. Tapi dia tetap terkontrol ya. Makanya kenapa aku bilang pendekatan dia ini berwibawa dan anggun, slay gitu. Nggak yang norak gitu sih kalau aku lihat. Karena dia mengerti batasan gitu. Dan aku mau lihat ciri-ciri dia yang lainnya ya. Aku akan ambil random, aku tidak akan melihat. Di sini bisa aku bilang ini memang dari sudut pandang dia, ini menjadi hubungan yang lumayan menantang ya. Karena memang di sini ada spiritual connection atau past life relationship. Jadi memang di sini ada perubahan yang harus dia lakukan dan mengerti bahwa kadang yang dia dapatkan nggak harus iya dari kamu, tapi mungkin lebih kepada pelajarannya apa. Itu sih ya. Kemungkinan dia bekerja di bidang industri kreatif yang berhubungan dengan warna, atau dia adalah orang yang suka mengkoleksi atau pakai sesuatu yang warnanya cerah. Dia tipikal orang yang sangat menghargai keluarga ya, value tentang keluarga, bagi dia keluarga penting. Jadi di sini dia sebenarnya kalau sudah di usia yang cukup dewasa sudah punya harapan sih untuk menikah, punya anak, dapat restu dari kedua belah keluarga gitu. Jadi memang tipikal yang pingin membangun keluarga. Cakep ya, aku kan tadi bilang dia kemungkinannya cakep ya, cakep sih di sini dia. Ini bakat lahir dia ya. Ya cakep sih, intinya banyak orang yang bilang ih cakep dia tuh gitu-gitu. Ada kemungkinan dia sedang dalam concern untuk menurunkan berat badan, kemungkinannya seperti itu, atau mungkin menjaga kualitas kesehatannya lebih baik lagi. Januari ini deket lagi nih, sebentar lagi Januari bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bisa bulan kelahiran, pertemuan, penyatuan, atau dia akan menyatakan cinta kepada kamu maybe. Di sini bisa aja dia punya hobi fotografi, atau mungkin ini memang bidang pekerjaan yang sedang dia geluti. Pokoknya dia suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan fotografi ya. Tipikal orang yang lebih suka di rumah, kurang suka keramaian, anak rumahan kayaknya di sini, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, lebih suka berdiam diri di rumah atau mungkin di kosannya dia gitu. Iya, kelihatannya introvert, suka makan pedas. Iya, jadi itu beberapa ciri tentang dia. Kemudian kalau dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa ya. Aquarius, Scorpio, Taurus, Aries, Capricorn, Sagittarius. Lalu dari unsur nama kamu atau unsur nama dia, O, D, A, N, M, U, R, K, I, P, V, E. Lalu tanggal atau angka penting antara kamu dan dia, 14, 29, 10,
30, 25, 20, 18, 9, 8, dan 27. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapa yang sedang memikirkan kamu, termasuk energi kangen dan energi penasaran tentang kamu. Semoga membantu dan semoga ya kalau emang kamu suka, mudah-mudahan arahnya ke positif gitu ya hubungan kamu dan dia. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Selamat menikmati libur akhir tahun dan sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, akan aku lihatkan di sini ya, siapakah orang yang sedang sering memikirkan kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja, siapakah dia yang sering memikirkan kamu dan kangen dan penasaran. Diharapkan Six of Pentacles, ada Eight of Pentacles. Kalau aku lihat dia ada di sekitar kamu. Mungkin kamu dan dia udah pernah jalan-jalan bareng kemana gitu ya, bersama-sama, atau mungkin sudah banyaklah kegiatan atau mungkin seru-seruan antara kamu dan dia. Cuma di sini mungkin kamu belum ada bayangan siapakah dia, karena dia di sini sangat pintar menutupi perasaannya kepada kamu, menutupi penasarannya tentang kamu, dan yang seperti itu. Kenapa? Kalau aku lihat di sini pertimbangan dia banyak. Pertama, di sini ada kemungkinan yang sangat besar antara kamu dan dia. Di sini ada perbedaan kayak beda agama atau beda suku, sesuatu yang lumayan struggle untuk dipersatukan. Tapi di sini bukan berarti nggak mungkin ya. Sebenarnya semua hal kan bisa diperjuangkan. Tapi dia masih berpikir sih mengenai poin-poin seperti ini, gitu. Tapi kalau aku lihat yang terasa juga yang lainnya adalah dia di sini ngasih banyak perhatian sama kamu. Sejauh ini dia udah banyak banget ngasih perhatian, sering sharing sama kamu mengenai apa-apa. Atau mungkin kamu yang sering sharing sama dia mengenai cerita-cerita hidup kamu, mengenai harapan-harapan kamu ke depannya, hal-hal seperti itu. Dan di sini dia tipikal orang yang sangat baik ya, kalau aku lihat. Emang tipikal yang baik ke sesama manusia, ke hewan-hewan, ke alam kayak gitu. Emang diberkahi dengan kebaikan hati. Dan di sini tapi dia juga melihat ya, dia kan sudah ngasih banyak perhatian nih sama kamu. Dia juga ingin menilai apakah kamu juga memberikan perhatian yang sama, ataukah dia menilai kamu tuh masih cuek, dingin, kayak gitu-gitu. Tapi di sini dia nggak berekspektasi tinggi sih. Kalau aku lihat dia tuh bisa mengerti batasan, kayak ya sudah, kalau emang kamu tertarik juga syukur-syukur, kalau enggak ya sudah gitu, nggak apa-apa. Bukan berarti dia nggak memperjuangkan kamu ya, tapi memang tipikalnya kayak gitu. Terutama karena dia tahu juga bahwa ada sesuatu yang besar yang harus diperjuangkan nih, kalau misalnya nanti kamu dan dia bener-bener bersama gitu. Tapi bukannya nggak mungkin ya, sekali lagi. Tipikal orang yang sangat pekerja keras, tipikal orang yang kalau memang dia suka sama kamu dan tujuan dia memang relationship, hubungan cinta, maka di sini dia memulai sesuatu sama kamu tuh bener-bener dari nol, tidak membawa-bawa kisah masa lalu, tidak membanding-bandingkan kamu dengan siapapun kisah masa lalunya, dan bener-bener siap untuk fresh aja gitu, untuk sebuah kisah yang baru. Dan dia akan bekerja keras di kisah itu bersama dengan kamu kalau nanti misalnya kamu dan dia benar-benar serius gitu ya di hubungan ini. Tipikal yang memang sangat tekun pada apapun yang sedang dia jalani, entah di pendidikan atau di pekerjaan gitu. Family value-nya tinggi ya, dalam artian dia di sini tuh sayang dengan keluarganya. Ini hampir mirip sama yang kartu pertama sih, cuma di sini tuh dia tuh ada harapan. Suatu saat bahkan dia sering membayangkan apakah mungkin ya dia dan kamu di sebuah masa sekian waktu ke depan ada di situasi ini. Dia meluk kamu, kalian berdua punya anak kalian bahagia, sehat, lucu, lagi lari-larian, kejar-kejaran sama kucing atau anjing yang kalian pelihara kayak gitu. Membangun sebuah keluarga yang kecil tapi hangat dan bahagia. Simple ya, kayaknya simple banget, tapi itu butuh perjuangan yang besar. Dan biasanya orang-orang dengan tipikal seperti ini kalau pacaran tuh serius. Jadi benar-benar melihat detail gitu. Apakah dia sanggup untuk membersamai kamu, atau sebaliknya kamu di sini sanggup untuk membersamai dia dengan tujuan yang seperti ini.
gitu. Makanya kalau misalnya kamu ada gestur-gestur pernah ngobrol tentang child free, nggak mau nikah, nggak mau punya anak, itu menjadi pertimbangan. Bisa aja itu salah satunya ini, perbedaan yang mendasar antara kamu dan dia. Bisa aja selain agama dan suku-suku seperti itu. Gitu sih ya. Jadi ya silakan sih kamu ingat-ingat. Tapi dia orang yang hangat. Emang dikasih Tuhan keberkahan berupa kebaikan hati dan hatinya hangat. Bisa aja bahasa cinta dia, kalau kamu notice, dia suka dipeluk, suka disentuh, suka dipuk-puk gitu, apa bahunya kalau lagi ada masalah, suka digandeng gitu-gitu, atau mungkin suka membegitukan pasangannya, dia suka meluk pasangannya, yang kayak gitu-gitulah. Hangat banget hatinya sangat hangat gitu. Mungkin juga di sini dia dekat dengan anak-anak. Dan memang kalau aku rasa ini semakin mengkonfirmasi ya, di deck tarotku yang ini entah kenapa di Empress-nya tuh lebih ke sentuhan, dan memang itu energi feminin ya. Terlepas dia laki-laki atau perempuan, karena semua manusia pasti diberkahi dengan energi feminin, energi merawat, menjaga penuh dengan cinta, ketulusan, ngasih kehangatan, pelukan, kayak gitu-gitu. Aku rasa itu hal yang ingin sekali dia berikan kepada kamu sebetulnya. Kalau memang kamu dan dia sudah sangat dekat, mungkin dia sudah pernah meluk kamu, atau mungkin menenangkan kamu kalau kamu nangis, atau kamu curhat apa gitu. Pendengar yang baik, dan emang lagi perhatian, tapi dia tenang ya, dia tenang, tidak terburu-buru, dia tidak memaksakan keadaan, tapi dia membiarkan ini berjalan begitu. Bukan begitu aja tanpa perjuangan ya, tapi juga menilai dan mempertimbangkan sudah sejauh mana energi kamu dan dia, dan sebesar apa chemistry yang sudah dia rasakan tentang kamu, dan menilai kamu juga sih sebetulnya ya. Nah, itu kan siapa dia ya. Mudah-mudahan kamu sudah tahu siapa orangnya. Nah, kalau di sini bagaimana koneksinya dia dengan kamu? Nah, aku barusan ngobrolin chemistry beberapa detik yang lalu. Iya, dia di sini sebenarnya sedang menilai-nilai, menakar-nakar. Apakah chemistry itu sudah terbangun? Ataukah ini hanya egonya dia aja? Dia suka sama kamu, apakah sebatas itu aja? Ataukah dia di sini merasa ada kenyamanan yang lebih, kenyamanan, perasaan dia ingin melindungi kamu, perasaan dia ingin membuat kamu selalu bahagia? Apakah kamu juga merasakan perasaan yang sama? Jadi dia sedang menanti-nanti chemistry itu. Tapi dia merasakan sih ada sesuatu yang menarik dia kepada kamu. Entah senyum kamu, kebaikan hati kamu, gestur kamu, dan sebagainya lah di sini. Tiap orang kan beda-beda ya. Gitu. Iya, di sini kayak sekali lagi pelukan, sentuhan. Bisa aja emang dia bener-bener pingin banget untuk membersamai kamu gitu di sini. Manis ya, manis banget. Getting to know each other. Iya, dia di sini nggak memaksakan. Jadi sebenarnya kalau dia merasa dia masih butuh waktu buat kenal sama kamu, karena memang di sini tujuan dia serius ya. Dia kalau pacaran, kalau pacaran dia emang nggak mau main-main, dan dia mengerti ketika berpasangan dengan seseorang, ya itu seseorang itu manusia yang harus dijaga keamanannya, kasih sayangnya, harus setia, komprominya gitu-gitulah. Jadi dia masih butuh waktu juga untuk mengenali kamu lebih dalam, dan juga ngasih kesempatan kepada kamu buat kenal dia lebih dalam. Bagi dia masih banyak informasi tentang kamu yang dia masih butuh gitu, terutama karena memang tujuan dia sudah sebesar ini ya, gitu. Jadi ya tipe yang pelan-pelan tapi dia serius dengan tujuannya dia. Ada honeymoon di sini. Mungkin sebentar lagi dia akan ngajak kamu jalan, entah itu nggak harus keluar kota atau keluar negeri buat bener-bener honeymoon ya, tapi mungkin kayak jalan-jalan nonton film, atau mungkin ke cafe mana, ngobrol berdua, getting to know each other gitu-gitu. Dan aku rasa kalau sampai momen itu terjadi, dia bakal happy banget sih. Dia bakal menikmati momen itu bersama dengan kamu, dan dia juga berharap kamu akan bisa menikmati momen itu. Ngobrolnya, jalan-jalannya, mungkin gandengan tangan kalau emang iya gitu. Jadi itu sih. Dan di sini kalau aku lihat ada angel ya, yang sedang mengendalikan perahu ini, seorang angel karena dia punya sayap. Jadi yang bisa aku lihat dia benar-benar memasrahkan aja, nggak ada ekspektasi berlebihan. Kalau pada akhirnya bersama dengan kamu ya oke, dia bersyukur, tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa. Bagi dia mungkin ya sudah, mungkin memang belum waktunya, atau mungkin memang bukan kamu orangnya, tapi dia mengusahakan ya, bukan yang pasrah gitu aja gitu.
Poin lainnya, second chance. Ada kemungkinan sebagian kecil dari kamu yang memilih kartu kedua, bisa aja dia orang lama yang minta kesempatan kedua. Mungkin mantan kamu, atau mungkin dulu crush yang ghostingin kamu. Jadi kayak terkoneksi lagi dengan kamu. Atau mungkin kalau dia bukan pacar, bukan crush, bisa aja dia teman lama kamu yang di masa sekolah dulu kalian biasa-biasa aja, nggak ada chemistry yang gimana-gimana, nggak ada cinta-cintaan, tapi setelah bertemu lagi di usia yang lebih dewasa, lebih mature ya, lebih dewasa pemikirannya, penampilannya, lebih anggunli, wibawa gitu ya, tiba-tiba perasaan tertarik dan suka itu ada gitu. Dan di sini kalaupun memang dia orang lama, mantan atau crush yang dulu pernah ada nggak enaknya, dia sudah menjadi versi yang lebih baik. Itu kata kuncinya, dia sudah menjadi versi yang lebih baik ketika dia meminta kesempatan untuk kembali bersama dengan kamu. Ya, ada eksklusif di sini. Iya, di sini semakin mengkonfirmasi energi Ten of Cups. Dia tuh pingin hubungannya ini eksklusif. Eksklusif dalam artian ya sudah kamu dan dia bener-bener serius gitu, bener-bener menjaga komitmen. Komitmen tuh apa sih? Ya bersama dalam suka dan duka, tidak kabur, tidak selingkuh, bener-bener menjaga perasaan, gitu-gitu. Mau mengenali keluarga masing-masing, menerima baik dan buruk, udah belum tadi aku bilang ya. Pokoknya komitmen lah seperti itu. Mampu bertahan, mengatasi masalah, mau memaafkan, gitu-gitu. Itu komitmen. Tidak gampang menyalah-nyalahkan, karena emang dia nih nyari pasangan, nyari suami atau istri gitu. Kalau dia pihak cowoknya, dia emang lagi nyari istri yang dia harapkan, memang dia juga jatuh cintain. Kalau dia perempuan ya dia sedang mengharapkan sosok laki-laki yang bisa menjadi suami gitu, yang bertanggung jawab, pekerja keras, ngasih perlindungan secara fisik, materi, cinta gitu-gitu. Dan di sini bener-bener nggak mau dating orang lain. Dia ini kalau lagi suka sama kamu, maka dia hanya fokus kepada kamu. Sampai nanti dia memutuskan kalau lanjut ya lanjut sama kamu, kalau tidak baru dia akan mencari kesempatan orang lain. Tapi sampai dia bener-bener pasti ya, mungkin kamu bilang maaf aku nggak bisa, tuh baru dia kayak oh ya sudah move on gitu. Tapi selama dia masih melihat kamu ada harapan-harapan, dia tetap akan bertahan buat kamu gitu energinya. Kemudian perasaan-perasaan lain dia tentang kamu ya, kita berbeda. Nah aku nggak tahu sih di sini, ini juga kartu yang sama mengkonfirmasi kartu The Hierophant ya, ada perbedaan. Aku nggak tahu apa di sini. Bisa mungkin perbedaan pendidikan, agama, atau mungkin tujuan masa depannya beda. Kamu pengen nikah, dianya enggak, atau sebaliknya gitu-gitu. Jadi ada perbedaan yang menurut dia cukup penting untuk dipertimbangkan. Jadi nggak cuma tentang cinta doang ya, tapi bagaimana perbedaan ini bisa ditemukan titik tengahnya gimana. Aku punya banyak passion, aku punya banyak gairah, tapi bukan seksual ya, tapi aku punya banyak harapan tentang kamu. Aku punya banyak hal yang ingin aku bangun bersama dengan kamu. Kayak sekarang tujuanku tuh kamu gitu. Itu sih beberapa perasaan dia tentang kamu ya. Kemudian dia tuh pingin bilang, kalau dia bisa bilang langsung kepada kamu, dia pingin bilang kamu itu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau sekarang kamu lagi ada masalah menghadapi sebuah hal, dia pingin kamu ayo kuat, tangguh, kamu tuh bisa. Dia percaya sama kamu gitu. Kemudian poin lain tentang dia, Temperance di sini. Aku menemukan jawaban, aku menemukan sesuatu yang penting di hubungan ini atau di koneksi ini dari ketenanganku. Jadi kalau kamu misalnya searching di Google kartu Temperance di tarot tradisional, ini digambarkan tuh kayak tengah-tengah nih ada angel, dan di sini kanan kiri tuh ada pemandangan yang berbeda, kayak lukisan Mona Lisa gitu loh, background yang berbeda. Itu menandakan bahwa betul dia sedang memikirkan perbedaan yang cukup besar antara kamu dan dia, tapi dia merasa bahwa dengan ketenangan maka perbedaan itu sebenarnya masih sangat bisa diperjuangkan, masih sangat bisa ditoleransi kayak gitu. Jadi dia sedang menenangkan hatinya untuk benar-benar tahu apakah koneksinya dengan kamu ini ego ataukah betul kamu adalah orang yang pingin dia perjuangkan gitu di sini. Sampai sini, sampai tujuannya sini nih, membangun keluarga yang bahagia. Two of Cups. Aku layak buat kisah cinta yang lebih dalam. Jadi memang di sini dia tuh sudah berharap jodoh ya.
Jadi nggak cuma sekedar pacar tapi jodoh. Jadi dua orang yang sama-sama menemukan kebaikan masing-masing, dua orang yang sama-sama bersatu dengan komitmen yang sangat besar, komitmen yang benar-benar dijaga, tidak aneh-aneh, nggak macem-macem, nggak melirik ke orang lain, benar-benar fokus di hubungan itu. Dua orang yang sama-sama sudah selesai tentang masa lalunya, dua orang yang sama-sama sudah sembuh dari apapun kisah cinta yang pernah dilalui, atau mungkin sudah sembuh dari bagaimana melihat pernikahan orang tua masing-masing. Kalau misalnya orang tua dia ini ya berantakan gitulah ya, dia sudah belajar dan oke, aku bisa lebih baik gitu, tidak mengulang pola yang sama. Jadi itu sih beberapa poin yang sedang dia upayakan, energinya seserius itu. Jadi ini mengenai union ya, penyatuan dua orang yang benar-benar sudah siap, bukan dua orang yang coba-coba, tapi benar-benar sudah punya kesiapan yang sangat matang. Kemudian aku pingin ambil ciri-ciri lain tentang dia. Aku akan merem, tidak akan lihat ya. Kok kayaknya banyak? Oke. Oh, banyak. It's okay. Dia suka makan junk food atau mungkin fast food. Mungkin kamu pernah punya pengalaman makan burger atau french fries atau pizza yang gitu-gitu. Tipikal orang yang religius memang. Apapun agama dan kepercayaannya, dia sangat religius. Jadi kayak Tuhan itu ada, percaya bahwa Tuhan yang mengatur segala jalan hidupnya, dan pokoknya spiritual banget lah di sini. Jadi sangat percaya dengan Tuhan, keagungan Tuhan. Memang tipikal orang yang sangat rumahan ya, lebih suka di rumah. Makanya kenapa dia ingin membangun keluarga yang hangat, karena bagi dia tuh bahagia sekali di rumah, dengan rumah yang mungkin sederhana tapi hangat dengan orang-orang yang dia sayang, kayak gitu-gitu. Dan lebih suka kegiatan di rumah sih ya. Untuk sekarang dia sedang mengusahakan nabung, investasi, memperbaiki kondisi keuangan gitu loh, sehingga selain cinta, uang kan penting ya, apalagi kalau tujuannya memang ke pernikahan, membangun keluarga, punya rumah gitu-gitu. Jadi dia sudah memikirkan poin-poin tersebut. Wangi, dia suka pakai parfum yang mungkin nanti akan kamu ingat kalau mencium aroma ini nih, aromanya dia gitu. Jadi ada aroma khas dia. Entah memang aroma khas tubuhnya dia yang enak wanginya, atau mungkin emang dia suka pakai parfum gitu. Atau mungkin dia bekerja di bidang parfum, bisa juga. Dia mungkin di sini punya brewok, entah tipis atau tebal gitulah. Atau mungkin kumis juga bisa. Ada kemungkinannya begitu. Suara dia kemungkinan bagus, atau dia memang suka nyanyi, atau memang dia punya side job penyanyi mungkin di nikahan atau mungkin di mana. Suka makan, menikmati kuliner, tapi dia nggak pilih-pilih makanan. Jadi apapun yang kamu masak atau apapun kemanapun restoran yang kamu tuju, dia oke-oke aja. Bisa aja dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan tanaman, atau dia suka tanaman, pohon-pohon gitu, atau mungkin menikmati keluar rumah tapi di area yang sepi, banyak pepohonan gitu-gitu. Di sini bisa aja dia punya peliharaan ikan atau mungkin peliharaan lainnya, atau mungkin dia bekerja di bidang perikanan gitu ya. Atau mungkin kelautan. Aku mau lihat sekarang dari zodiak kamu atau dia. Sun, Moon, Rising bisa ya. Ada Pisces, Virgo, Taurus, Aries, Cancer, Scorpio. Kemudian unsur nama kamu atau dia: A, M, S, L, C, F, B, O, Z, U, E. Lalu tanggal atau angka penting antara kamu dan dia: 3, ini ketinggalan ya, unsur nama ada K. 3, 8, 11, 12, 19, 21, 4, 15, 2, dan 22. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai yang sekarang lagi sering memikirkan kamu dan kangen dan penasaran. Semoga aja kalau emang kamu dan dia berjodoh, mudah-mudahan memang dialah yang terbaik buat kamu. Selamat menikmati libur akhir tahun dan sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan di sini siapa yang sedang sering memikirkan kamu dan juga kangen dan juga penasaran. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja ya. Siapakah dia?
siapakah ciri-cirinya dia yang memikirkan kamu? Seven of Pentacles, lagi jatuh cinta kayaknya ya. Oh iya bener, Strength, Wheel of Fortune. Energi bahagia dia sedang meluap-luap, sedang dar-der-dor. Jadi kemungkinan kamu pun juga merasakan energi itu. Kelihatannya lumayan terang-terangan. Dan mungkin kamu pun ketika reading ini juga merasa pasti dia gitu. Sangat yakin bahwa dialah orangnya. Karena di sini kalau aku lihat kamu dan dia sama-sama merasakan energi yang sama. Jadi dia lagi mikirin kamu juga mikirin dia. Dia sedang mencemaskan sesuatu tentang kamu juga tiba-tiba mencemaskan dia gitu-gitu loh. Tapi memang aku lihat dia orang yang bisa menikmati proses. Dia di sini tidak mau terburu-buru. Aku lihat juga di sini dia bisa aja memang dia tipikal orangnya, bakat lahirnya emang penyabar, sabar banget, atau memang dia belajar lah dari kisah dia yang lalu, atau mungkin kisah kedua orang tuanya bahwa yang terburu-buru kadang nggak bagus, yang memaksakan sesuatu kadang nggak bagus. Makanya di sini dia kayak ya sudah, dibawa santai, dibawa tenang dulu, dan mungkin dia juga melihat kamunya bagaimana menanggapi dia. Ini sebenarnya energi yang sangat kuat ya. Jadi dia berharap sih mudah-mudahan kamu pun juga merasakan energi yang sama sekuat itu. Jadi kalau misalnya yang paling bisa kamu rasakan ciri-cirinya adalah dia kelihatannya tangguh. Kelihatan sangat tangguh ya. Kalau cowok kemungkinan dia cakep. Kalau cewek kemungkinan dia cantik. Tapi lebih dari itu sebenarnya ada chemistry yang nggak bisa kamu jelaskan. Perasaan apa itu? Dorongan apa itu? Rasa dekat apa itu? Kalau kartu Strength biasanya begitu ya. Jadi kayak chemistry yang gak terjelaskan. Kok bisa aku bisa mikirin dia juga gitu. Ya kalau kamu bisa merasakannya berarti memang kalian berdua sedang terkoneksi nih, chemistry-nya lagi kenceng banget gitu. Dan ya aku rasa di sini hal lain yang bisa kamu perhatikan adalah banyaknya perubahan di hidup kamu. Kamu yang mungkin tadinya nggak terlalu percaya dengan cinta, nggak pengen jatuh cinta lagi, masih trauma, masih ada luka di hati kamu tentang kisah sebelumnya, tapi bersama dengan dia tuh kayak tanpa dia memaksakan, kamu tuh bisa bahagia banget gitu ketika bersama dengan dia. Entah karena jalan-jalannya, karena waktu bersamanya, ngobrolnya, intensitas pertemuannya, itu jadi ada banyak perubahan positif yang kamu rasakan gitu. Dan kamu pelan-pelan mulai bisa mengurai traumanya kamu, mulai optimis lagi nih mengenai kisah cinta, dan mulai berpikir apakah sudah waktunya ya aku berani buat pacaran lagi untuk memulai sebuah kisah bersama dengan dia kayak gitu. Itu sih so far yang bisa aku lihat di sini ya mengenai siapakah dianya. Dan di sini dia tipe orang yang nggak aneh-aneh, nggak banyak omong, nggak banyak was-was, tapi harapannya dia besar kepada kamu. Harapan bahwa kalian suatu saat bisa bersama, atau mungkin kalian suatu saat nanti bisa menjadi partner yang lebih baik. Optimis banget dia di sini. Dan dia merasa dia sudah mengusahakan banyak hal ya. Jadi di sini nggak cuma tentang intuisi atau perasaan yang sekarang sedang kamu rasakan, tapi juga aksinya dia. Yang dia benar-benar datang kepada kamu, hadir buat kamu, mendengarkan cerita kamu. Seperti itu. Tapi dia tenang ya, dia kalem sih. Kayaknya hari ini semua kartuku kalem-kalem ya. Jadi nggak memaksakan kehendak gitu loh. Nggak nge-push. Cuma ya dia di sini melihat bahwa kamu adalah orang yang sangat indah. Bahwa kamu itu mendekati tipe idealnya dia. Ya kan? Kamu juga pasti punya tipe ideal kan. Kayak aku pengen yang begini. Nah, kamu tuh mendekati. Hampir nyaris 90% tuh ada di kamu. Makanya dia di sini sangat-sangat berharap, besar harapan dia buat membersamai kamu, tapi juga nggak memaksakan keadaan gitu sih. Ada The Moon, hati dia lagi sensitif, perasaan dia lagi sensitif, dia sering kangen sama kamu, terutama kalau di momen-momen dimana dia lagi jarang ketemu sama kamu, seperti mungkin sekarang lagi jarang ketemu karena libur akhir tahun gitu-gitulah ya. Jadi kayak kangen ngobrol lagi, kangen mencium aroma parfum kamu, kangen lucu-lucuan sama kamu gitu-gitu. Jadi ya terutama kalau emang kamu ngerasa bahwa akhir-akhir ini lagi jarang komunikasi atau jarang ketemu gitu sih, ya kangen aja gitu.
Kayak dia tuh berharap bahwa hari-hari dia tuh menyenangkan ketika bersama dengan kamu. Seperti orang yang lagi datang ke taman bermain atau playground gitu ya. Kan kalau sendirian nggak seru gitu loh. Tapi kalau ada kamu tuh kayak bisa seneng, cerita banyak, dia bisa ngeliat kamu yang lucu gitu-gitu. Jadi dia ngerasa akhir-akhir ini hidupnya kurang seru, kurang berwarna-warni, karena mungkin kamunya lagi sibuk atau emang lagi menikmati liburan gitu-gitulah ya, gitu. Jadi kalau tiba-tiba kalau tiba-tiba kamu mimpiin dia, ya berarti emang dia lagi sekangen itu sama kamu gitu. Kemudian koneksinya dia dengan kamu sudah sebesar apa? Express your love. Kalau di sini sih kemungkinannya sudah terjadi atau akan sebentar lagi dia akan mengekspresikan cintanya kepada kamu. Kalau kemarin masih sebatas jalan-jalan, ngobrol-ngobrol sebagai teman atau sebagai sahabat, dia ingin membuat gestur yang lebih kelihatan lagi bahwa memang hanya kepada kamu gestur ini dia berikan, tidak ke perempuan lain, tidak ke laki-laki lain gitu. Jadi mungkin meluk kamu atau mungkin menenangkan kamu, ya cuma kamu doang gitu. Ya ke orang lain dia baik, tapi beda nih gesturnya, ekspresi cintanya nanti beda sama kamu. Atau mungkin nanti dia bener-bener akan, aku tertarik sama kamu, aku suka, mau gak serius dengan hubungan kita misalnya. Bisa aja kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan jadi kabar baik kalau emang kamu suka sama dia juga ya di awal tahun 2025. Kemudian love yourself first. Di sini kalau di pihak kamunya memang masih ada kecemasan, masih takut jatuh cinta, masih ada trauma yang belum selesai, maka di sini mudah-mudahan kamu bisa menjadi orang yang benar-benar mencintai diri kamu terlebih dahulu, gitu. Karena entah kenapa di sini dia merasa bahwa kamu tuh baik, kamu tuh luar biasa. Cuma kayak kadang dia tuh, kamu tuh nggak harus loh seminder ini, kamu nggak harus loh terluka sedalam ini, kamu tuh bisa sembuh loh gitu dari luka-lukanya kamu. Jadi aku rasa dia sangat berharap, makanya kenapa dia sering ngajakin kamu bergembira gitu ya, ngelihat kamu tersenyum, ngelihat kamu happy tuh dia happy juga gitu loh di sini. Dan dia tipikal orang yang nggak mau nekat dalam jatuh cinta. Jadi dia pengen hubungan ini diawali dengan sesuatu yang baik, dengan cara yang baik gitu, tidak dengan paksaan-paksaan. Kemudian healing family issues. Jadi kisah cinta kamu, karena yang nonton videoku kamu sangat erat kaitannya dengan isu di keluarga kamu. Mudah-mudahan kamu adalah anak dari keluarga yang bahagia, yang harmonis, lebih banyak harmonisnya. Tapi kalau misalnya memang enggak kak, keluargaku enggak harmonis, orang tuaku pisah, atau bahkan berantakan sih kak keluargaku misalnya kayak gitu, maka coba disembuhkan dulu luka hati kamu. Karena dengan energi dia yang serius ini kepada kamu, akan lebih baik kalau kamunya tidak memproyeksikan trauma atau luka masa kecil kamu ke dia. Misalnya dulu kamu punya ayah yang selingkuh misalnya, maka jangan proyeksikan itu di dia. Kayak nanti kamu selingkuh, kamu harus laporan, pokoknya kamu nggak boleh main sama si itu gitu loh. Bukan salah dia, dia mah setia-setia aja, cuma mungkin itu proyeksi ketakutan kamu. Makanya coba disembuhkan dulu. Takutnya nanti dianya kayak, apa sih gitu, aku tuh lo setia sama kamu gitu. Jadi coba diselesaikan dulu, maafkan anggota keluarga yang pernah menyakiti kamu, entah ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kamu gitu. Itu nanti benefitnya atau manfaatnya kamu yang merasakan, bukan di keluarga kamu, tapi di kamunya gitu. Jadi tolong kalau emang ada, disembuhkan dulu ya. Bisa kok, pasti bisa. Abundance di sini, mindset, pemikiran yang positif, menerima apa yang kamu inginkan, kebahagiaan. Jadi sebenarnya yang dia rasakan adalah, makanya aku bilang, kalau dia melihat kamu bahagia seperti ini, senyum lebar, bener-bener purely senyum gitu ya, tanpa pura-pura, itu dia happy banget beneran. Apalagi kalau sesuatu yang dia lakukan, sesuatu yang dia katakan, sesuatu yang dia usahakan, itu bener-bener bikin kamu bahagia. Itu dia merasa kayak, aku senang jadi orang yang bermakna di hidup kamu gitu. Dan ya kedepannya dia pengen lebih dari ini sih, makanya lebih bahagia, lebih membersamai kamu gitu. Harapannya sih gitu ya.
self love ini hampir sama ya. Jadi love yourself first sama di sini self love. Jadi sebenarnya dia tuh pengen bilang, kalau boleh jujur, dia tuh pengen bilang cintai diri kamu. Dia melihat kamu tuh luar biasa. Jadi kamu percayalah bahwa kamu tuh luar biasa gitu loh di sini. Waktunya untuk sembuh dari apapun itu, entah sakit fisik atau trauma kamu, atau mungkin ada kemelekatan, belum bisa memaafkan, coba disembuhkan dulu. Dan di sini apresiasi diri kamu. Jangan banyak-banyak minder, jangan banyak-banyak pesimis. Karena kamu sedang dibersamakan dengan orang yang optimis gitu. Makanya kalau ada energi yang agak jomplang antara kamu yang pesimis dan dia yang optimis, itu mungkin agak nggak nyaman. Sayang banget, padahal di sini ada koneksi yang lumayan bisa diperjuangkan gitu di hubungan kamu dan dia. Gitu sih. Jadi love yourself, kamu berharga gitu. Dia pengen bilang banget kayak gitu, kamu sangat layak dan pantas dicintai. Lalu sebentar aku tarik nafas gitu ya. Oke, di sini adalah perasaan-perasaan dia tentang kamu atau koneksinya dengan kamu. Senyum kamu membuat aku bahagia tuh kan. Ini aku tadi ngambil kartunya bener-bener shuffle ya, shuffle, semuanya aku shuffle. Ketika energinya keluar sama sekali lagi, berarti memang betul dia pingin banget kamu tuh bahagia. Dia pingin kamu tuh optimis lagi tentang kehidupan. Dia pingin kamu tuh, ayo kamu tuh luar biasa loh, ayo yakin gitu. Entah apa yang sekarang sedang terjadi di kamu, tapi dia pingin bilang itu kepada kamu. Dia pingin kayak membantu, bukan tanggung jawab dia buat kamu bahagia ya, tapi dia pengen membersamai proses penyembuhan kamu, proses kamu menemukan diri kamu yang versi yang terbaik gitu lah. Gitu sih, makanya di sini ya dia berharap kamu seindah itu, semakin indah gitu ya. Kamu sudah indah, semakin indah. Aku bisa menjadi diriku sendiri ketika aku di dekat kamu. Jadi dia di sini nggak perlu pakai topeng, nggak perlu berpura-pura. Ya dia pure menjadi dirinya, lucu-lucunya, aneh-anehnya, nggak jelasnya, kebaikannya. Jadi dia benar-benar nyaman melihat bahwa kamu tuh seperti rumah yang nyaman buat menjadi diri sendiri, yang hangat, yang bisa cerita apa aja gitu, tanpa takut dijudge, tanpa takut dihakimi, takut dikata-katain gitu ya gitu. Ini adalah proses yang masih berjalan. Ini intinya adalah dia masih ingin mengusahakan energi yang terjalin antara kamu dan dia. Bagi dia memang sih ada beberapa hal yang menjadi pemikiran dia tentang kamu, tapi dia masih ingin mengusahakan. Sampai mungkin nanti kamu benar-benar akan mengiyakan atau bahkan menolak. Tapi bagi dia masih bertahan dengan proses yang sedang berlangsung ini. Memikirkan kamunya, kangennya, penasarannya, pingin bener-bener hadir sih di sini kalau aku lihat ya tentang kamu gitu. Sesayang itu sih ada Ten of Pentacles. Aku merayakan semua hal yang memang layak aku dapatkan. Ten of Pentacles ini nggak cuma tentang uang yang lebih dari cukup gitu ya. Ini juga mengenai kestabilan emosi, kestabilan mental, keluarga yang hangat, kemantapan apa ya, koneksi gitu. Jadi setia, komitmen, nggak gampang teralihkan oleh orang baru gitu-gitulah. Jadi benar-benar komitmen yang sangat besar. Dia ingin melihat nih, dia tertarik sama kamu. Kamu adalah orang yang selama ini dia tunggu-tunggu. Tapi juga dia ingin menilai apakah memang antara kamu dan dia di sini bisa membawa energi yang sebesar ini. Tujuan dia sudah seserius itu sih. Kalau aku lihat benar-benar pingin, kalau pacaran serius, bahkan kalau bisa lebih dari itu gitu, diterima keluarga, dapat restu, bahkan menikah gitu-gitu, itu tuh ada di dia. Nah, kalau kamunya mungkin di sini masih butuh waktu buat menyembuhkan luka, dia akan membersamai, tapi juga akan melihat kamu berproses apa gitu sih. Ya mudah-mudahan juga uangnya ada gitu ya, lancar nih rezekinya, abundance, keberkahan, kelimpahan. Jadi nggak cuma uang tapi juga kebahagiaan, hati yang tenang, bener-bener memulai hubungan ini dengan fresh tanpa mengait-ngaitkan dengan masa lalu masing-masing gitu loh ya. Mudah-mudahan. Three of Pentacles. Ketika aku menunjukkan kerjaku, maka yang lain ngasih support. Jadi di sini sebenarnya yang dia harapkan kepada kamu adalah partner ya, rekan gitu, rekan kerja, bukan rekan kerja sih, kayak bisa bekerja sama dengan baik sama kamu.
Jadi membangun kebahagiaannya, saling memaafkan itu ada. Kalau ada masalah ya diselesaikan berdua, nggak usah kebanyakan drama. Keep private in private, nggak usah kebanyakan was ke orang lain mengenai apa yang terjadi di hubungan ini gitu-gitu. Itu yang dia harapkan. Dan kalau dia bisa melihat potensi itu di kamu, kayaknya di sini menjadi hubungan yang prospek sih ya ke depannya gitu. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai yang memikirkan kamu. Kemudian ini lebih kepada ciri-ciri dia ya. Aku di sini tidak akan melihat, aku akan ambil kurang lebih 10 kartu. Ini dulu. Kalau sekarang aku lihat kemungkinan dia adalah tulang punggung keluarga, atau mungkin harus menanggung sesuatu tentang orang lain. Mungkin orang tuanya, atau mungkin menanggung pendidikan adik-adiknya gitu. Dan memang sedang menabung banget untuk menutupi sesuatu yang hilang, atau mungkin sesuatu yang harus dia perjuangkan lagi gitulah. Jadi memang dia di sini mengupayakan ini ya, keuangan. Orang yang sangat teratur, sangat detail, disiplinnya banget. Jadi tipikal orang yang kalau liburan tuh bener-bener harus jam sekian kemana, harus bawa apa aja tuh udah terdata gitu. Suka olahraga, terutama mungkin di sini sepeda, atau mungkin olahraga kardio lainnya, entah jogging, lari, bulu tangkis gitu-gitu. Kemungkinan besar tidak merokok ya. Poin-poin lainnya, beberapa kartu. Dia di sini mungkin kalau dia lagi di luar kota, atau mungkin akhir-akhir ini sering video call kamu, nanyain kabar, atau mungkin sleep call sama kamu, bisa jadi. Kemungkinannya ekstrovert ya. Kemungkinannya suka bergaul dengan banyak orang, ngobrol dengan banyak orang gitu-gitu. Ada kemungkinan dia bekerja di bank atau di lembaga keuangan yang berhubungan dengan keuangan gitu di sini. Oke, 3 kartu lainnya. Ini apakah sudah 3? Nggak kelihatan ya. Ada kemungkinan juga dia bekerja di bidang konstruksi bangunan, entah dia yang merancang atau dia sipil, orang sipil kayak gitu-gitu. Makanya teknik sipil, pokoknya berhubungan dengan bangunan lah. Dia suka dengan minuman-minuman manis, atau mungkin dia di sini punya usaha atau bisnis minuman-minuman manis. 1 kartu terakhir, dia di sini sangat menjaga bumi, jadi tidak suka buang sampah sembarangan, mulai mengurangi penggunaan botol plastik, pokoknya sesuatu yang bisa membuat bumi menjadi tempat yang nyaman buat ditinggali. Kemudian dari zodiak kamu dan zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa ya, Aquarius, Gemini, Aries, Sagittarius, Pisces, Leo. Unsur nama kamu atau unsur nama dia U, W, G, I, A, J, X. Ini bisa mantan atau teman lama kamu. Y, N, E, V, F. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 13, 1, 18, 19, 22, 14, 25, 23, dan 15. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapakah dia yang sering memikirkan kamu akhir-akhir ini, dan yang kangen, dan yang penasaran sama kamu. Kalau misalnya memang kamu dan dia jodoh, atau mungkin memang layak bersama, semoga memang dia yang terbaik. Dan ya, selamat menikmati masa liburan akhir tahun kamu. Salam untuk keluarga dan orang yang kamu sayang. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye.